Siapa yang tadi waktu makan temennya kasih dia kotaknya dulu? Ada nggak yang melakukan firman Tuhan tadi? Yang ngasih nggak usah ngaku-ngaku. Biar orang lain yang kamu kasih yang ngakui kamu. Siapa tadi yang waktu makan ada seseorang yang berbuat baik sama kalian? Ngalah kek, kasih kotak atau apa? Angkat tangan. Pastor Philip mau lihat, oh iya puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk orang-orang itu yang melakukan firman Tuhan. Tadi kita sudah bicara soal apa? Lidah hamba Tuhan. Kita juga belajar lidah setan seperti apa? Lidah bohong, lidah kotor, lidah jahat. Nah sekarang mari kita belajar tentang bahasa lidah. Bukan belajar untuk mengatakannya, kita belajar dari firman Tuhan, apakah itu bahasa lidah yang diajarkan oleh firman Allah. Mari kita buka sama-sama. 1 Korintus pasal 14. Kalau kalian mencatat khotbah yang tadi, Bible study, kasih judul lidah hamba Tuhan. Yang sekarang di sesi berikutnya, kasih judul lidah Roh Kudus. Yang pertama tadi lidah hamba Tuhan. Just in case kalau kalian tadi nggak dapat judulnya. Yang sekarang ini lidah Roh Kudus dari 1 Korintus. Buka pasal 14 ayat pertama. Lidah Roh Kudus. Pastor Philip mau tahu dulu, jujur saja, sebab hari ini yang belum menerimanya pasti Tuhan berikan. Siapa yang belum bisa berbahasa roh atau berbahasa lidah, angkat tangan. Oh ya? Turunkan tangan. Siapa yang sudah diberi karunia berbahasa lidah, angkat tangan. Loh, kok ada yang angkat tangan 2 kali? Kalian tahu bahasa roh, bahasa lidah, waktu kita menyembah, mulut mengucapkan kata-kata yang kita nggak ngerti itu loh. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Yaitu, siapa yang sudah dikasih karunia itu angkat tangan, sekali lagi. Turunkan tangan, siapa yang belum, angkat tangan. Oke, turun tangan. Nah hari ini, Pastor Philip akan mengajarkan apa itu bahasa lidah. Bukan mengajarkan kepada kalian untuk bisa berbahasa lidah, itu karunia. Tapi Pastor Philip akan ajarkan mengapa Tuhan memberi kita bahasa lidah. Sehingga kalian yang sudah bisa berbahasa roh akan mengerti. Dan kalian akan semakin termotivasi sungguh-sungguh untuk memakainya. Untuk kepentingan untuk kebaikan kalian. Tapi kalian yang belum bisa, hari ini jangan keluar dari gereja. Percayalah kalian akan menerima bahasa lidah itu sekarang. Amin. Yang percaya akan menerima karunia Roh Kudus, berikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Sekali lagi tentang karunia roh. 1 Korintus pasal 14 ayat pertama bunyinya, kejarlah kasih itu. Lihat sini. Yang paling gede itu bukan karunia dan bahasa roh atau bahasa lidah. Yang lebih besar itu kasih. Jadi tujuan kita bukan supaya kita hebat-hebatan. Aku sudah bahasa roh loh. Kamu yang angkat tangan tadi yang belum berbahasa lidah, kamu kalah sama aku. Bukan itu salah. Orang yang ngomong begitu tidak kenal tujuan berbahasa lidah. Bahasa roh, bahasa lidah, anak-anak, bagi orang-orang dewasa sekarang ini, di dunia ini banyak yang bertengkar gara-gara itu. Padahal sesama orang Kristen, Tuhan Yesus jadi sedih. Tujuannya bukan untuk sok-sokan. Tujuannya bukan untuk tukaran, untuk berantem. Bahasa roh itu berguna untuk sesuatu. Nah, Pastor Philip mau ajarkan kepada kalian semua. Tapi kita setuju dulu perkara ini. Kita yang sudah berbahasa lidah atau yang belum, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Itulah sebabnya tadi di pelajaran pertama kita belajar bagaimana mengasihi lewat kata-kata. Lewat perbuatan, ngalah contohnya. Pastor Philip senang sekali yang itu diajarkan dulu.
Sekarang kita masuk ke karunia. Lalu kalau bahasa roh itu bukan yang paling gede, paling penting, apakah aku perlu mempunyainya? Oh, perlu dong. Bahasa roh itu alat. Kita lihat ayat yang pertama lagi. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Coba tak tunjukin dulu apa itu usaha. Ya, contohnya sekali lagi. Oke, kamu ya. Kalau tisu ini Tuhan mau berikan kepadamu, kamu harus berusaha memperolehnya. Coba. Apa itu usaha untuk memperolehnya? Katakan tisu ini milikmu. Dan ini sudah menjadi milikmu, Tuhan bilang ini sudah punyamu. Kamu harus berusaha memperolehnya. Lah kalau tak taruh di sini, apa yang akan kamu lakukan? Ya gampang. Ayo, lakukanlah. Nah, ini berusaha. Dia jalan ke depan, memungutnya, mengambilnya, dan kembali ke tempat duduknya. Sekarang tisu miliknya. Milik siapa? Sudah punyanya dia. Berusahalah untuk memperoleh karunia. Itu ada peran kita, ada bagian kita. Kita mungkin harus berdiri, angkat tangan, buka mulut dan berkata, Tuhan berikan. Ngerti ya? Kalau kalian mau sesuatu, kalian harus berusaha. Kalian mau lulus pelajaran, kalian harus berusaha dengan cara belajar. Kalian olahraga, mau menang, main sepak bola, kalian harus berusaha menendang bola ke dalam gawang. Nggak bisa, bolanya diliatin saja, kalian bisa menang pertandingan. Siapa yang menang sepak bola dengan liatin bolanya? Betul nggak? Kalau kalian mau kenyang, perutnya lapar, kalian berusaha. Caranya gimana? Ambil sendok, angkat nasinya sama ayamnya tadi, enak kan? Udah gorengannya, masukin ke mulut dan masih nggak berhenti di situ, masih berusaha lebih dari itu. Kalian kunyah dengan gigi, nyem, 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 tanpa kecapan, lalu ditelan, kelek, kenyang. Pegang perutnya, katakan kenyang. Ada usaha kalian, padahal makanan itu bukan kalian yang bikin atau masak. Karunia Roh Kudus, karunia berbahasa lidah itu juga dari Tuhan. Usaha kalian adalah meminta. Usaha kalian adalah angkat tangan. Buka mulut dan meminta kepada Tuhan, berikan kepadaku. Siapa di sini mau berusaha memperoleh karunia Roh Kudus, angkat tangan. Puji Tuhan, ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Coba sekarang, kamu maju ke sini. Ya, you. Sini. Cepat maju ke sini, naik ke atas sini. Cepat. Apa maksudnya ayat 2? Kalau kamu berbahasa roh, kamu tidak berkata-kata sama manusia, kamu berkata-kata kepada Allah. Sebab roh itu mengucapkan bahasa yang rahasia. Coba ya, kita bicara ya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Namanya siapa? Jessica. Kita bisa saling berbicara karena kita saling memahami bahasa kita. Ya, makan tadi kenyang? Ya, oke. Sekarang berubah. Pastor Philip akan berbahasa roh dan coba bicara sama manusia. Coba kira-kira jadinya gimana? Orama kata kayak Shana Marama? Nggak tahu dia mau ngomong apa. Karena bahasa roh itu bukan untuk bicara sama manusia. Kalau kita bicara bahasa roh sama manusia, mereka mukanya gini. Huh? Bahasa roh itu bicara sama Allah. Jadi jangan sampai berbahasa roh sama teman sebelahmu. Oh, salam. Orang makanya shalom. Dia nggak ngerti. Karena itu kalau berbahasa roh lebih baik kita dalam sikap doa. Sikap apa? Oh, ramakaya syanana mataya syanana. Itu bahasa roh. Kita berbicara kepada Allah. Terima kasih Jessica. Kasih tepuk tangan untuk Jessica. Ngerti ya? Bahasa roh bukan untuk kita pakai untuk presentasi di sekolah. Sekarang giliran Edi yang akan presentasi hari ini di kelas history, kelas sejarah. Majulah Edi. Tuk.
Dia belum kerjakan papernya, belum kerjakan risetnya, dia belum kerjakan dulu PR-nya untuk bicara history tentang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Dia cerita tentang Bung Karno, Bung Hatta, dia maju ke depan karena dia belum persiapan. Oke, Edi silakan. Irama-rama takasada mata kabar. Semua orang bilang, dapat 0 dia. Meskipun dia dapat 100 dari Tuhan. Bahasa roh bukan dipakai dengan cara demikian. Dipakai untuk berdoa. Lalu berdoa apa? Kenapa rahasia? Kita lihat sekarang ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Kalau kita bicara bahasa Indonesia, bicara sama manusia, mengertilah mereka. Asal mereka orang Indonesia. Kalau mau bicara sama orang Inggris, bicara bahasa apa? Bahasa Inggris, bukan bahasa Madura. Maka ia, lihat lagi ya, tapi siapa yang bernubuat ayat 3, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Kita belajar tadi di pelajaran ke-1, bahwa mulut kita harus jadi berkat, bukan jadi kutuk. Betul? Nah itu bernubuat. Tapi ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi kalau kita berbahasa roh, pertama-tama orang yang kita doakan adalah diri sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat 5, aku suka, kata Paulus. Ini yang tulis Rasul Paulus, seorang pendeta. Kayak Pastor Philip begini, seorang pendeta, seorang pengkhotbah. Aku suka, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Itulah sebabnya anak-anak, di gereja Mawar Syaron ini kita mendorong jemaatnya, kita mendorong orang-orang tua, anak-anak muda, kakak-kakak kalian di AOG, Army of God, termasuk di Eagle Kids. Kita dorong asal orang itu sudah mengerti firman Tuhan, agar mereka berusaha memperoleh karunia berbahasa lidah. Berusaha untuk ambil tisu ini, contohnya, coba ambil lagi. Ya, yang situ sudah kamu pakai soalnya. Tak kasih yang baru. Berusaha. Ambil karunia bahasa lidah itu yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Tapi yang Tuhan sediakan bukan tisu. Yang Tuhan sediakan adalah kuasa. Katakan kanan kirinya, bukan tisu tapi kuasa. Ya, lihat ini. Ya, di Alkitab dikatakan ayat 5, aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Nanti kalau kalian tambah dewasa, jangan dengarkan orang-orang Kristen yang berkata bahasa roh itu sesat. Bahasa roh itu sudah nggak ada. Buktinya loh, Alkitab berkata aku suka orang untuk berkata-kata dalam bahasa lidah. Kalian jangan bingung nanti waktu kalian growing up. Harus growing up loving Him, knowing Him, serving Him. Jangan mundur. Jangan luntur. Jangan dengarkan orang-orang yang berkata, bahasa roh itu tidak perlu. Ngerti ya? Karena Paulus berkata, Alkitab berkata, aku suka orang berbahasa lidah. Tetapi, perhatikan ayat 5, lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Perhatikan saya, ayat 5 berkata, orang yang bernubuat lebih berharga dari orang yang berbahasa roh. Banyak nanti kalau kalian tambah tua, tambah besar maksudnya, semakin bertambah usia, kalian akan ketemu di kanan kiri ada orang yang meragukan bahasa lidah. Dan mereka pakai ayat ini untuk mengatakan bahasa roh itu tidak penting dan sudah nggak ada. Karena Paulus berkata, lebih berharga orang bernubuat daripada berbahasa lidah. Perhatikan saya jelaskan supaya kalian mengerti ini dulu. Ini ayat, Paulus bilang, kalau bahasa roh dipakainya nggak pada tempatnya, kayak tak kasih contoh tadi, presentasi histori, ya bernubuat lebih berharga lah ya. Kalau kalian kebelet pergi, sudah nggak tahan mau pergi ke kamar mandi, mau buang air kecil, mau pipis. Kalian nggak tahu karena gerejanya besar, pertama kali datang ke sini kalian dari luar kota. Lalu kalian lihat di situ ada usher atau seorang kakak atau seorang yang pakai
di sini ada kartunya. Dia orang yang bertanggung jawab atas acara ini. Kalian mau tanya, di mana toilet? Kalau kalian datang ke orang itu, permisi, kakak, toiletnya di mana? Kalau dia jawabnya pakai bahasa lidah, kalian itu berguna untuk kalian atau enggak? Contohnya, lagi ke sini. Yuk, sini, kamu sini. Ya. Kamu cepat ke sini tanya, Kak, toiletnya di mana? Pastor Philip, toiletnya di mana? Bilang gitu. Lagi, Pastor Philip, toiletnya di mana? Oh, kamu sudah nggak tahan, harus ke kamar mandi ya? Oke. Toiletnya ya, perhatikan ya, ora makasih ada mata kabayasan. Dia bisa pipis di tempat. Enggak, ini orang luar biasa. Thank you ya, kembali. Lihat saya. Berguna enggak? Lebih berguna bernubuat. Nggak usah bernubuat jalan Tuhan, jalan ke sorga, di mana? Jalan ke toilet saja kita bisa bernubuat. Toiletnya sebelah situ, kamu lihat ada cowok, cewek, kamu masuk yang cowok ya. Lebih berguna daripada berbahasa roh, 5 kata manusia yang bisa dipahami yaitu bahasa Indonesia. Kamu ke situ, KAMUKESITU, 10 huruf, lebih berharga daripada bahasa roh ribuan. Karena bukan untuk berdoa, bukan untuk menyembah, tapi untuk bicara sama orang. Ngerti maksudnya? Ayat ini Paulus katakan bernubuat lebih berguna kalau itu kita lagi ngomong sama orang atau menasihati orang. Bayangin kalau sekarang Pastor Philip khotbah gini nggak pakai bahasa Indonesia. Berguna enggak buat kalian? Nggak usah bahasa roh. Pastor Philip pakai bahasa Chinese saja, kalian bisa mengerti nggak? 大家好，大家平安，来我们一起打开圣经。Bisa ngerti nggak Pastor Philip ngomong apa? Lihat saya. Bernubuat itu berguna kalau bicara sama orang. Tapi bahasa roh itu lebih berguna saat bicara sama Tuhan. Kenapa bahasa roh itu dirahasiakan? Siapa di sini pernah doa untuk papa mama? Angkat tangan. Oh, Pastor Philip bangga anak-anak mendoakan orang tuanya. Kalau kalian doa untuk papa mama gimana caranya? Tuhan Yesus apa? Beri papa mama panjang umur. Apalagi? Beri kesehatan. Berkat yang melimpah. Siapa tahu papa mama sekarang yang paling dibutuhkan mereka bukan berkat yang melimpah. Karena papa mama mungkin barusan mereka bertengkar. Kalian kan gak tahu kenapa papa mama bertengkar bukan? Nah mungkin mama beritahu bukan? Papa beritahu kalian. Kalian berdoa supaya papa mama panjang umur. Supaya diberkati Tuhan. 1 menit sudah habis doanya. Betul nggak? Berarti kalian doain papa mama sebentar saja kan? Coba kalau doain papa mama apa aja. Saya mau dengar. Coba kamu ke sini. Ya, come. Come here. Come on. Come up. When you pray for your mom, waktu doa buat mama, kamu doa apa aja biasanya? Pernah doain buat mama kan? Oke, doa apa aja? Panjang umur. Ya, sekarang pura-pura kamu sekarang doa. Tuhan apa gitu, coba. Pastor Philip mau hitung kamu berapa lama doanya. 1, 2, 3. Tuhan Berkati mama agar panjang umur. Terus? Mendapat berkat yang melimpah. Dan makin sayang sama anak-anaknya. Makin sayang sama anaknya. Udah, itu aja. Udah, 15 detik. Kalau kalian pakai bahasa Indonesia, kalian doanya 15 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selesai. Nggak tahu mau ngomong apa lagi kan? Karena kamu nggak akan tahu masalah mamamu kan? Tapi kalau kamu berbahasa lidah, berdoa, oh Rama Kapaya Shanana Mata Kapaya Rama berdoa, kamu bisa lebih dari 15 detik dan kamu mendoakan rahasia-rahasia mama yang anak tidak akan pernah mengerti. Itu luar biasa dan doamu pasti akan dijawab. Itulah sebabnya, terima kasih, doa bahasa lidah itu penting sekali. Ngerti ya? Doa buat Indonesia. Coba cepat siapa yang berani sini? Kamu sini.
Doa buat Indonesia pernah enggak? Enggak pernah. Sekarang coba doa buat Indonesia. Kamu tahu ini negara Indonesia loh ya, bukan Afrika ya. Ayo coba doa untuk Indonesia. 1, 2, 3. Tuhan Yesus berkati supaya negeri kami bisa diberkati dan lebih banyak orang yang lebih mengetahui Engkau Tuhan, sebab Engkau yang hidup Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lumayan, 20 detik, sempat berhenti sebentar, 3 detik di tengah. Tapi berhenti sudah sampai situ. Kamu enggak tahu mau ngomong apa lagi kan? Padahal kamu enggak tahu usiamu berapa sekarang? 7. Kamu enggak tahu yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini bukan berkat, tahu enggak? Mungkin sekarang kamu enggak tahu kan, kamu enggak lihat berita karena kamu sekolah di Indonesia, di bagian Sumatera, barusan terjadi gempa. Tahu ya? Kok tahu dari mana? Kalian enggak sekolah ya? Koran. Nah kalian kira gempa itu adalah musibah yang paling besar di Indonesia? Enggak, kalian tahu enggak korupsi? Kalian tahu DPR enggak? Wah tahu semua. Wah belahan dunia. Hei, lihat sini. Setahu-tahu kalian, lebih banyak yang kalian enggak tahu. Kamu tahu enggak, kalau kalian doain Indonesia, dengan akal budi kalian doakannya cuman asal-asalan. Tapi waktu kalian berbahasa lidah, berdoa bagi Indonesia, kamu enggak tahu, Tuhan pakai mulutmu untuk mendoakan apa yang dibutuhkan Indonesia sungguh-sungguh. Padahal kamu masih umur 7. Itulah rahasia bahasa lidah. Siapa di sini mau dipakai Tuhan lebih? Angkat tangan. Kalian perlu berusaha memperoleh karunia itu. Mengerti ya? Terima kasih hari ini kamu sudah jadi pendoa syafaat. Kasih tepuk tangan untuk adik kita. Siapa di sini mau dipakai Tuhan untuk berdoa? Bagi papa mama, bagi bangsa Indonesia, bagi kotanya, Tuhan mau pakai kalian. Kalian harus berusaha untuk memperoleh karunia itu. Bukan tisu. Hei, tisu itu lebih jauh loh. Kalian kira di sini lebih jauh loh. Roh Kudus itu sudah ada di dekatmu sekarang. Tinggal kalian berkata minta. Karena firman Tuhan berkata mintalah. Maka diberikan kepadamu. Carilah. Maka kamu akan mendapat. Ketoklah. Pintu akan dibukakan padamu. Bapa di sorga tidak akan memberi kalajengking atau batu bagi anak-anaknya minta roti. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Yang percaya akan menerima bahasa lidah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Amin. Yang sudah menerima bahasa roh jadi ngerti sekarang. Oh Pastor Philip, sekarang paham aku. Aku sekarang mengerti. Tak kira selama ini bahasa roh itu cuma sekedar bicara. Ternyata ada artinya ya. Cuman kita nggak ngerti, tapi Tuhan yang mengerti apa yang kita katakan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang berdoa dalam roh, dia berdoa untuk kehendak Tuhan. Roh Kudus berdoa melalui mulutnya untuk perkara-perkara yang tersembunyi di hadapan orang. Tapi yang Allah bisa melihatnya, Allah memakai mulut kita untuk mengucapkannya. Amin. Siapa yang sudah berbahasa roh, angkat tangan. Nah, rajinlah berbahasa lidah. Pastor Philip tiap pagi bangun tidur, lidah ini tak serahkan dulu ke Yesus. Ingat tadi enggak? Nahkoda. Ingat enggak? Kalau lidah sudah dikuasai sama Roh Kudus, seluruh badan kita terkendali. Hidup kita pun di tangan Tuhan. Karena seperti nahkoda dalam sebuah kapal, lidah itulah yang setir kemana-mana. Setiap pagi Pastor Philip bangun tidur, enggak langsung mandi, bangunnya lebih pagi. Tapi berbahasa roh diranjang dulu. Pastor Philip sih berbahasa rohnya 40 menit sekali bahasa roh. 40 menit itu lumayan panjang loh. Hampir sepanjang khotbah separuh khotbah tadi. Itu bahasa lidah tiap hari. Oh ramakapataya syana namatakayam. Oh ramatakaya syana namayam syana. Berdoa. Mengapa? Kalau kita berbahasa roh, kita berdoa untuk masa depan kita. Coba ya. Dari semua tadi ini, tak tunjuk salah satu.
Tadi kan masih bisa doanya 15 detik, doa untuk papa mama. Tadi yang doa untuk Indonesia itu pendoa syafaat kecil umur 7 itu bisa 20 detik kan? Coba sekarang, berdoa untuk masa depan kalian. Mau saya hitung, sini, maju sini, coba, yuk, maju sini, coba. Kamu umur berapa hari ini? Kamu umur 11 kan? Tahun ini 12, maju ke sini. Tahun ini 12, kamu kelas berapa? Kelas 5. Berarti habis ini nanti kan lulus elementary, lalu masuk ke SMP, SMA. Gini aja, sekarang Pastor Philip minta kamu doain untuk kamu sendiri, untuk masa depanmu, pada waktu kamu lulus kuliah. Umur berapa itu kamu nanti kalau lulus kuliah, lulus universitas? 15. Enggak, umur 18. Umur 18. Ya kan, kuliah itu 18 tahun kan? Ya, oke. Kamu sekarang umur 12, doain dirimu sendiri waktu kamu umur 18. Mulai sekarang. Tuhan Yesus, doain supaya nanti saya bisa menjadi anak yang lebih baik dan saya bisa menjadi anak yang pintar dalam sekolah agar saya bisa melanjutkan sekolah sampai selesai kuliah dan agar saya bisa memiliki keluarga yang damai sejahtera dan berkecukupan. Tuhan berkati juga supaya saat kuliah nanti saya bisa menjadi anak yang pintar dan berhasil dalam pekerjaan saya. Dan saya amin. Amin. Salah saya ini. Saya ini kalau nantang anak Eagle Kids itu mereka pintar doa semuanya. Tak kiranya doanya mereka cuma 2 detik, nggak tahu mau ngomong apa. Ternyata dia tahu, luar biasa. Tapi jujur, kamu doa tadi itu hanya kira-kira kan? Kamu tahu nggak nanti kamu umur 18 tahun itu kamu tinggal di rumah mana? Tidak. Tidak. Kamu tahu nggak umur 18 tahun nanti itu kamu punya teman siapa? Tidak. Ya mungkin beberapa teman masih ada bersama dengan kamu umur 18. Kami tahu nggak nanti umur 18 tahun itu, di umur 18 tahun nanti itu kamu akan kuliah di mana? Tidak. Tidak. Kamu tahu enggak nanti itu PR-nya yang dari semua mata pelajaran, baik itu fisik, matematik, atau Inggris, atau bahasa Indonesia, mana yang nanti paling susah untuk kamu lulus? Kamu tahu enggak? Tidak. Kamu tahu enggak umur 18 tahun nanti itu kamu punya pacar siapa? Tidak. Enggak tahu kan? Kamu tahu nanti umur 18 tahun itu papa mama masih ada enggak? Tidak. Enggak tahu. Lihat. Berarti tadi dia doanya bagus, luar biasa. Saya kagum anak-anak Eagle Kids di sini. Mereka semua tahu berdoa. Tapi sehebat-hebat kamu berdoa dalam bahasa Indonesia, cuman kira-kira. Kalau kamu bahasa roh, kamu bisa bahasa roh nggak? Belum ya? Kalau kamu bahasa lidah, lihat saya. Tuhan bawa saya ke masa depan, tanpa saya tahu nanti saya gimana, tapi doa saya sekalipun saya tidak ngerti, Tuhan melihatnya jelas. Dan itu tidak kira-kira, karena Roh Kudus yang doakan saya. 10 tahun dari sekarang. Saya tidak tahu nanti gimana. Saya tidak tahu nanti iblis gimana serang saya. Saya tidak tahu nanti apa yang saya hadapi. Kesusahan atau berkat, saya tidak ngerti semua. Tapi Roh Kudus yang berdoa lewat saya, Roh Kudus itu kekal. Dia itu nggak ada di besok, nggak ada di kemarin. Dia itu segala hadir. Dia sudah hadir 10 tahun ke depan, sampai ratusan tahun ke depan. Dia berdoa melalui mulut saya untuk masa depan saya tanpa kira-kira, tapi jelas. Tapi saya sendiri nggak ngerti doa saya, karena otak saya terbatas, tidak mengerti. Bukan berarti Roh Kudus tidak bisa berdoa bagi saya. Ngerti? Lihat saya. Kalau kalian berdoa dalam bahasa roh, kalian berdoa untuk masa depan kalian tanpa mengira-ngira, tapi jelas. Tapi kalian tidak tahu apa yang Roh Kudus katakan, karena mulutmu bicara kepada Allah. Mau? Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk doamu. Luar biasa, kasih tepuk tangan untuk saudara kita ini. Itu bahasa roh. Itu bahasa roh. Loh, Pastor Philip, bahasa roh itu artinya apa ya? Kok banyak yang ngomongnya na. Coba lihat ini ya.
ayat 5 lagi baca. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Katakan menafsirkan. Katakan menafsirkan. Oke. Menafsirkan itu tidak sama dengan menerjemahkan. Mari kita sekarang main terjemahan. Lai, sini. Ya. Oke. Pura-pura kamu jadi pengkhotbahnya. Pastor Philip jadi penerjemahmu. Kamu ngomong pakai bahasa Indonesia, Pastor Philip akan terjemahkan dalam bahasa Inggris. Langsung sekarang, ayo kita mainan. Terserah. Ngomong bahasa Indonesia, tak terjemahkan bahasa Inggris langsung. Nama aku Pastor Philip. My name is Pastor Philip. Terus, ngomong terus, khotbah. Gak apa-apa, asal ngomong apa, Tuhan baik lah, apalah. Tuhan sangat baik. God is so good. Terus? It's okay, come on. Anything else? Dari firman yang tadi. Learn to speak what is true, what is something like that. Bahasa Indonesianya. Ayo, ayo pakai lidahmu untuk mengasihi orang lain. Pakai lidahmu untuk mengasihi Use orang your lain. tongue to speak words of love. Nah, ini terjemahan. Coba ngomong lagi. Namaku Pastor Philip. Namaku Pastor Philip. My name is Pastor Philip. Ngomong namaku. Namaku. My name. Pastor Yes. Philip bilang. Pastor Philip. Is Pastor Philip. Ya. Tuhan itu baik. God is good. Oh, diterjemah. Iya betul. You see? Lihat saya. Itu terjemahan. God, bilang God. God Tuhan is adalah good. baik. Tuhan, now you say, God, God itu is baik. good. Itu terjemahan. Tuhan, God, itu baik. Tapi kalau bahasa lidah, bukan terjemahan. Kalian tidak bisa bilang, la itu artinya ini. I love you, aku cinta padamu. Aku. Nggak bisa gitu. Bahasa lidah, perhatikan saya, tidak bisa diterjemahkan, tidak ada les-lesannya. Tidak ada rumusnya. Kalau kalian lihat papa mama berbahasa lidah, papa ngomongnya mirip sama mama, itu tidak tentu ngomong yang sama. Karena bahasa lidah itu tidak bisa dimengerti oleh manusia, tidak bisa dirumuskan oleh mereka. Dengar? Yang hanya bisa dilakukan untuk bahasa lidah adalah ditafsirkan. Tafsirkan itu begini. Lihat saya tafsirkan. Ya. Kadang-kadang pernah lihat gak papa lihat mama, cuman kasih kode, mama langsung ngerti, ambilkan air minum. Padahal mama tidak mengucapkan sebuah kata. Bahasa lidah itu bahasa rahasia. Seperti antara Tuhan dengan kita saling mengerti lewat getaran lidah kita. Terima kasih. Thank you. You can grow up one day to be a preacher, ya. Kasih tepuk tangan. Anak-anak, mungkin hal ini agak tidak mudah untuk kalian cerna. Coba pikir sedikit. Ini penting buat kalian. Saya mencoba memberi kepada kalian, bukan saya tapi Tuhan, sesuatu yang lebih daripada gadget, dari iPad, dari HP, dari Samsungmu, dari iPhonemu, dari semua application yang kalian bisa download di internet. Kalian menerima sesuatu yang dari masa depan dan kekal. Kalau kalian punya bahasa roh, kalian tahu mengapa itu diberikan ke kalian, dan kalian sungguh-sungguh gunakan, hidup kalian akan dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Bahasa lidah tidak bisa diterjemahkan. Ada seorang anak kecil pernah bilang sama saya, Pastor Philip, saya akan coba tulis. Saya akan coba tulis bahasa roh orang itu, ditulis lucu, jadi lucu. Lala lilinya ditulis semua sama dia. Dan dia ucapkan persis, itu bukan bahasa lidah. Kamu tidak bisa terjemahkan, I sama dengan saya, love sama dengan cinta, you sama dengan kamu. Bahasa lidah nggak bisa begitu, nggak ada rumusnya. Tapi ketika kita diberi oleh Tuhan,
Itu bahasa kita dengan Tuhan, rahasia. Berdoa untuk masa depan kita tanpa kira-kira. Berdoa dengan jelas, hanya kita tidak mengerti apa yang kita katakan. Tapi Tuhan paham apa yang kita bicarakan. Mengerti ini? Ya? Oke, sekarang lompat ke ayat 13. Sampai ayat 15. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Wow. Orang yang berbahasa roh di pagi hari, sepanjang hari itu dia peka. Gini loh, Pastor Philip pernah sekali waktu berbahasa roh, ya, pagi hari lalu jalan. Pada waktu jalan-jalan, naik mobil, maksudnya naik mobil, jalan biasanya, tiba-tiba hati merasa jangan lewat jalan sini. Kalau kalian yang dari rumahnya di daerah Surabaya Barat, di Geraha contohnya, Dian Istana, kalian datang ke Cempaka kan ada berbagai macam cara. Ada berapa jalan kan? Papa mama biasanya antar kalian lewat sini atau lewat situ kan? Sama, Pastor Philip waktu itu pergi juga ada beberapa jalan. Tapi pagi itu kan berbahasa lidah. Waktu jalan itu tiba-tiba ada perasaan, Bu, jalan yang ini, jangan yang ini. Jangan yang ini, jalan yang itu. Nggak tahu kenapa, padahal niat hati mau jalan ke situ. Dan biasanya juga ke situ. Hari itu bisa cari jalan yang lain yang sedikit lebih jauh. Kenapa diam-diam aku pakai jalan yang lebih jauh? Ternyata sungguhan. Ada kecelakaan. Akhirnya macet 3 jam. Itu loh. Pastor Philip dapat tafsiran bahasa lidah. Pagi hari berdoa, otak saya enggak tahu saya ngomong apa, saya pergi langsung ke sekolah. Dalam perjalanan di jalan waktu setir sendiri, dapat tafsirannya. Hati tiba-tiba peka tahu, jangan jalan ke situ. Pakai jalan yang lain yang tidak mau kamu tempuh. Untung akhirnya saya bisa tepat waktu sampai sekolah. Andai kata saya jalan yang satunya yang saya biasa, 3 jam saya akan berhenti di jalanan. Lihat itu. Siapa berbahasa roh pasti dapat tafsirannya. Rohmu jadi peka. Bisa tahu masa depan. Bisa kerasa kalau ada sesuatu yang buruk. Atau bisa tahu rasanya aku harus memilih yang ini, bukan yang itu. Tuhan akan tuntun hidupmu. Siapa mau berbahasa roh? Puji Tuhan. Jangan cuma punya. Ada orang yang bisa berbahasa lidah sekali, gak pernah dipakai lagi selamanya. Ada tuh yang sudah bahasa lidah di KKR kita, yang di rapture contohnya. Lalu setelah itu sama sekali gak pernah bahasa lidah lagi. Kenapa kalau ditanya? Kalau ditanya sama gembalanya di sini di Eagle Kids, kenapa gak pernah berbahasa lidah? Aku gak ngerti ya kak. Ya itu poinnya. Kamu gak ngerti masa depanmu. Kalau kamu berbahasa lidah, kamu dituntun Roh Kudus nantinya. Ngerti ya? Mengerti ya? Ya, puji Tuhan. Pernah sekali saya berbahasa lidah. Waktu setelah berbahasa lidah, saya masih ingat. Saya bermain sama teman-teman saya. Tiba-tiba saya terjatuh, biasalah bermain. Itu jatuhnya bisa persis di ujung. Itu saya berbahasa lidah, saya bisa jatuhnya itu persis. Hampir kepala saya itu terkena benda tajam waktu jatuh. Nggak jadi. Waktu saya mau jatuh, saya berbahasa lidah. Saya berbahasa lidah. Saya nggak bisa berdoa. Karena dalam keadaan panik kalau saya berdoa, bisa doa makan yang keluar. Mau jatuh, Tuhan terima kasih untuk makanan minuman ini. Tapi saya berbahasa roh, tiba-tiba entah gimana, waktu saya mau jatuh, ada orang lewat, saya kesenggol. Saya dengan benda tajam itu, cuman jarak sekian. Itu kalau bukan karena ada orang tiba-tiba Tuhan gerakkan karena saya berdoa dalam roh saya. Orang itu digerakkan untuk senggol saya jatuhnya bisa tidak kena benda tajam. Kalau enggak gitu kepalaku udah bocor. Dia udah masuk ke rumah sakit. Bahasa roh itu luar biasa. Anak-anak, kalau kalian baru menerima ini nanti umur 18, sayang sekali. Atau orang Surabaya katakan eman. Padahal, lihat, karunianya itu sudah ditaruh dekat sekali, tinggal kalian ambil.
Cuma tidak ada orang yang menawarkan. Pastor Philip hari ini mau jelaskan bahwa karunia itu sudah ada di hadapan kalian. Tinggal kalian minta sama Tuhan. Lihat ayat 14, saya sudah mau selesai. Ayo lupa ya, kalau tadi Pastor Philip bilang sudah mau selesai ngomong apa? Ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nomor 1, saya jelaskan pada kalian. Apa yang kita katakan waktu kita berbahasa lidah, sementara nggak mikir apa-apa. Bisa nggak kita berbahasa lidah tanpa memikir sesuatu? Bisa. Contohnya Pastor Philip kalau bangun tidur pagi hari, masih ngantuk. Bahasa lidah, ini otaknya masih tidur rasanya. Tapi mulutnya udah bangun. Apa yang Pastor Philip katakan, kalau berbahasa roh tanpa memikirkan apa-apa. Karena di ayat 14 dikatakan, akal budiku tidak turut berdoa. Perhatikan saya, kalau kalian berbahasa lidah tapi nggak mikirkan apa-apa, mungkin kalian lagi ngelamun, kalian berdoa dalam bahasa roh, maka yang kalian katakan sebenarnya adalah sedang memuji Tuhan. Mungkin loh ya. Waktu Pastor Philip bilang, mungkin Pastor Philip bilang, oh Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Mungkin. Waktu Pastor Philip berkata, oh ya mata kabaya syana marama, mungkin Pastor Philip berkata, oh Tuhanku, bila ku terpesona, merenungkan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di surga. Tapi keluarnya di sebelah sini, padahal di sebelah sana artinya, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Karena para rasul-rasul waktu Pentakosta, mereka berbahasa lidah. Dan orang-orang yang di luar sana dengerin, dibuka telinganya oleh Tuhan Yesus untuk mengerti apa yang mereka katakan. Dan mereka semua mengakui bahwa rasul-rasul itu 120 semua sedang memuliakan Tuhan dan menyebut-nyebut perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kalau kalian berbahasa roh baru bangun tidur, kalian berbahasa lidah waktu ngelamun, kalian sedang mengucapkan pujian. Itu maksudnya ayat 14. Yang ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Berdoa dengan akal budi sekarang. Yang kedua, apa yang kalian katakan waktu kalian berdoa dengan bahasa lidah, namun memikirkan sesuatu atau seseorang. Contohnya, lihat saya, papa mama bertengkar. Nggak usah angkat tangan siapa yang pernah dengar papanya bertengkar, nggak usah. Pasti pernah. Kalian kalau di dalam kamar, ketakutan, mungkin pertengkarannya sekali-kali besar. Kalian kalau ketakutan, berdoa bahasa roh. Jangan keluar sok jago. Papa mama berhenti. Kalian nggak ngerti masalah mereka. Nggak ada gunanya, sebab papa mama nggak akan cari kalian untuk menyelesaikan masalah. Kalian bisa nambah masalah, iya. Kalau saya jadi kalian, saya akan berlutut, tutup pintu, papa mama bertengkar, saya mungkin nangis takut. Saya akan berkata, Tuhan, mulai pikir papa mama dan berdoa untuk mereka. Oh, kamu tidak akan bisa berdoa dengan Tuhan berkati papa mama kasih panjang umur. Sekarang itu tidak kepingin panjang umur. Sekarang itu lagi berantem. Apalagi kalau ada yang pernah sempat dengar, cerai. Ya sudah, nggak usah diangkat tangannya, nanti malu papa mamanya. Kalian harus apa? Keluar dari pintu, ambil selimut, taruh di sebelah sini. Tulis di sini S, bukan Superman, tapi small. Keluar, neneng. Berhenti, jangan cerai. Ambil rantai-rantaian. Pastor Philip berkata, iblis lepaskan. Bisa kalian nanti dihukum dan dihajar. Kalian tidak bisa apa-apa, yang bisa tolong mereka cuma Tuhan. Kayaknya hanya Tuhan yang melihat. Kalau saya jadi kalian, lihat saya akan tutup pintu itu. Saya berlutut dan mulai berbahasa roh. Ketika kalian berbahasa lidah, karena ada sesuatu
kalian mikir seseorang atau sesuatu atau sebuah kejadian, maka doa Roh Kudus akan terarah ke situ. Kalian akan berdoa syafaat. Ngerti? Kalian berdoa syafaat. Pastor Philip sering kali doakan. Kalau tahu nggak, kalian semua itu sudah saya doakan. Sebelum hari ini kita ketemu, kemarin dulu saya berdoa. Oh Rama Kapasya kan, nggak tahu. Saya pasti sudah doakan kamu. Saya pasti sudah doakan kamu. Saya sudah doakan kamu. Saya sudah doakan kamu. Cuman saya nggak tahu. Tapi kalian semua sudah didoakan. Karena saya berbahasa roh berjam-jam untuk kalian. Lihat ya nanti ya. Kalian lihat ya, sebentar lagi kau tak panggil orang-orang yang belum terima bahasa lidah. Lalu sebentar lagi mereka semuanya berbicara dalam bahasa roh. Jangan katakan itu kebetulan. Itu sudah didoakan. Sebelum kita ketemu hari ini sudah saya doakan. Waktu kalian berdoa syafaat dengan akal budi. Maksudnya berbahasa roh dengan akal budi. Kalian berdoa untuk orang itu. Untuk sesuatu itu. Dengan syafaat pada Tuhan. Yang terakhir, lihat berikutnya. Aku akan menyanyi, lihat itu, dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bahasa roh juga dipakai bukan hanya untuk berdoa tiap pagi, dipakai untuk berdoa syafaat, tapi juga dipakai untuk mendoakan orang lain maksudnya, tapi juga dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam gereja. Kalian datang nih. Siapa pernah ikut kebaktiannya papa mama? Kebaktian umum. Oke. Lalu tiba-tiba Uncle Redonya, manggilnya apa ya? Anak-anak manggil apa? Koredo, maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama. Ya, kacamatanya. Oh, betapa dalamnya. Wes, mari ya. Selesai, mana orangnya? Tidak ada ya. Setelah selesai, kita mulai menyembah. Apa tuh lagunya? Yang Roh Kudus apa? Roh Kudus. Ya. Allah. Kunci apa tuh? D. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ini kan puji-pujian loh ya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lalu ada bagian ini. Oh, Yanamaya Sande, Yanamaya So, Yanamaya Se, Yanamaya So. Lalu semua papa mama mulai menyembah. Ramamaya Se, Yanamaya So, Yanamaya Se, Yanamaya So, Inamaralamaya Se, Yanamaya So. Kalian mulai mikir, ini ngomong apa ya? Tiba-tiba semua angkat tangan dan mulai menyembah Ramamaya Shana. Bahasa roh juga dipakai untuk saat-saat itu. Lihat saya. Ketika kalian datang ke sebuah kebaktian, setiap orang datang dengan motivasi yang berbeda-beda. Dan orang punya masalah yang lain-lain. Mereka datang untuk ketemu Tuhan. Lagu yang Uncle Redo ciptakan, kita bisa nikmati, puji Tuhan. Tapi yang paling menikmati ya Uncle Redo lah ya. Karena itu suara hatinya. Nah kita nggak nyiptain lagu. Kita nggak pernah punya lagunya sendiri. Itulah kesempatan kita untuk bikin lagu sendiri. Waktu kita berbahasa lidah. Waktu kita nyembah. Ada 100 orang di ruangan ini. Masing-masing mereka menyembah Tuhan. Sendiri-sendiri. Seolah-olah hari itu di ibadah itu. Hanya mereka seorang saja dengan Tuhan Yesus. Ketika bahasa lidah, setiap orang punya hubungan yang sangat dekat sama Tuhan. Bahasa lidah adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu maksudnya. Yang kasihan adalah yang tidak bisa berbahasa lidah.
Waktu kita berbahasa lidah itu bukan khotbah loh. Khotbah nggak boleh bahasa lidah lah. Kalau khotbah bahasa lidah jemaatnya bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak? Nggak bisa. Tapi waktu menyembah, mereka bukan bicara sama sesama. Mereka bicara sama Tuhan. Nyanyi lagu-lagu pujian, lagu-lagu kredo, nyanyi lagunya Israel Houghton, Hillsong Kids, apapun juga yang kamu senang, nggak apa-apa. Tapi waktu menyembah dalam roh, setiap orang sendiri-sendiri kepada Tuhan, namun bersama-sama menyembah Tuhan. Itulah masa di mana Tuhan jadi super dekat. Bukan hanya sama kita bersama-sama, tapi kepada kita setiap orang. Ngerti? Yang kasihan adalah mereka yang tidak bisa. Mereka masih nyanyi lagu itu, semua udah menyembah dalam roh, mereka masih nyanyi Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Mereka tidak bisa curhat sama Tuhan. Tapi yang bisa bahasa lidah, bisa curhat semuanya. Itulah sebabnya aku suka supaya kalian semuanya berbahasa lidah. Semua bangkit berdiri. Tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Pastor Philip tidak akan masuk langsung kita menyembah sepertinya biasanya Angker Redo bawa di kebaktian Bapak Mama. Saya akan tunggu sampai setiap kalian berbahasa lidah. Karena itu, saya minta dulu kalian yang belum berbahasa roh, maju ke depan sekarang. Bawa HP-nya, bawa barangnya, jangan hilang. Tak doain dulu, supaya terima. Yang belum berbahasa roh, belum berbahasa lidah, maju ke sini. Ternyata ya banyak ya. Saya tunggu sampai semua sudah sampai di depan. Lalu saya mau bicara, kalian harus tenang. Quietly come forward. Pelajaran pertama kita belajar lidah hamba Tuhan. Di pelajaran ini yang lebih singkat kita bicara tentang lidah Roh Kudus. Roh Kudus akan hinggap di lidahmu sebentar lagi. Dan mulai hari ini kalian akan menjadi pendoa-pendoa syafaatnya Tuhan Yesus. Bukan hanya berdoa bagi orang lain, kalian akan bisa berdoa bagi dirimu sendiri. Bahkan untuk masa depan yang belum kamu tahu, kamu akan tahu bagaimana berdoa. Meskipun kamu tidak mengerti apa yang kamu doakan, Tuhan mengerti dan mendengarkannya. Kalian akan mendapat kuasa untuk menjadi saksi. Lihat saya, firman Tuhan berkata begini. Dan Dia akan membaptismu bukan hanya dalam air, tapi dalam Roh Kudus dan dalam api. Lalu pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dan mulailah mereka berbicara dalam bahasa lidah ketika lidah api hinggap di atas kepala mereka. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ketika engkau dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan terima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, di kota Surabaya, di kota tempat kelahiranmu, sampai kemana-mana ke ujung bumi.
Firman Tuhan berkata, tanda ini akan menyertai orang percaya, Markus 16. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan Alkitab berkata, Roh Kudus itu akan berdoa melalui mulut kita. Doa yang sempurna menurut kehendak Allah. Dan Bapa akan mengetahui apa yang Roh Kudus itu doakan. Menjawab doa kita dengan cara yang ajaib. Lalu apa yang harus kita lakukan? Anak-anak, tisu sudah di depanmu. Tinggal diambil bukan? Tapi yang kalian ambil bukan tisu. Karena Tuhan tidak terlihat, kalian harus beriman. Kalau tisu ini kan tinggal jalan, tinggal ambil saja. Tapi kalau Roh Kudus, kalian harus beriman. Pastor Philip tidak bisa ajarkan kalian berbahasa lidah, itu karunia. Tapi saya bisa ajarkan kepada kalian untuk meminta. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah kamu akan memperolehnya. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Kepada barang siapa meminta akan menerima. Dan Yesus berkata kalau kita mendapatkan Roh Kudus dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang memancar sampai hidup yang kekal. Asal hati kita haus dan percaya. Roh Kudus sudah dekat sama kalian. Sebentar lagi, saya ajak kalian untuk tidak memikirkan kanan kiri. Ini waktu kalian dengan Tuhan Yesus. Saya ajak kalian berdoa, ikuti saya berdoa sekalimat demi sekalimat. Lalu setelah itu ketika saya bilang amin, saya percaya Roh Kudus dicurahkan. Itulah saatnya kita semua serentak berbahasa lidah. Tidak ada orang berbahasa manusia. Saya percaya dengan iman melangkah keluar dari perahu kita, berjalan di atas air sekarang. Kalian haus? Kalian haus? Kalian mau? Angkat tanganmu. Kalau saya bilang amin, semua kita berbahasa roh ya, dari atas panggung terutama. Katakan sama saya, Tuhan Yesus saya haus. Tuhan Yesus saya haus. Tuhan Yesus saya minta. Tuhan Yesus saya minta. Baptiskan saya. Baptiskan saya. Bukan ke dalam air. Bukan ke dalam air. Tapi ke dalam Roh Kudus. Tapi ke dalam Roh Kudus. Dengan tanda. Dengan tanda. Berbahasa lidah. Berbahasa lidah. Beri aku kuasa. Beri aku kuasa. Menjadi saksimu. Menjadi saksimu. Sampai akhir hidupku. Menjadi Menjadi pendoa-pendoamu. pendoa-pendoa. Tuhan Yesus saya haus. Yesus saya haus. Tuhan Yesus saya minta. Yesus saya. Tuhan Yesus saya beriman dan percaya. Yesus saya beriman. Baptiskan saya Baptiskan saya. dengan Roh Kudus-Mu. Dengan Roh Kudus. Dengan tanda Dengan tanda. berbahasa lidah. Berbahasa lidah. Aku terima Aku terima. dengan iman. Dengan iman. Dalam nama Yesus. Sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ora baba 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 yase. Sika baba baba yase. Sika baba 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 yase. Ora baba 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 yase. Sika baba baba yase. Ana baba yase. Ora baba baba baba. Ora baba baba. Terima. Siga baba 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 yase. Ora baba yase. Ora baba Jangan berhenti, terus minta, berdoa, terima. Jangan ragu anak-anak, jangan bimbang, jangan ragu, jangan bimbang. Fokus ke Yesus,
Fokus ke Yesus. Fokus ke Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu. Siapa yang barusan berbicara dalam seperti mulutnya bergetar, lidahnya bergetar, berbicara dalam bahasa yang kamu tidak ngerti, tapi kamu tahu bahasa roh itu sudah ada di lidahmu, hatimu damai sejahtera. Barusan kalian mengucapkan bahasa lidah. Angkat tangan yang barusan menerimanya. Angkat tangan yang baru menerima. Angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang masih belum menerimanya bisa angkat tangan. Yang belum, sebagian belum, tetap diangkat tangannya. Ya, tetap diangkat yang belum menerima, jangan diturunkan. Kita doa sekali lagi, cuman bedanya waktu amin kita semua berbahasa roh kayak tadi. Tapi orang-orang di sebelah kanan kirinya yang sudah menerimanya, letakkan tangan di pundak atau di tangan, di lengan orang itu yang belum menerimanya. Bisa? Kalian yang barusan menerimanya langsung bagikan, share. Ya, Roh Kudus ada pada kalian sekarang, kalian sharingkan. Bagikan ke orang yang belum ya. Bisa doa lagi. Setelah saya bilang amin, tadi yang belum terima mana? Angkat tangan. Yang belum berbahasa roh, angkat tangan. Oke? Kalian lihat ya, yang sekelilingnya yang sudah terima, tumpang tangan ke orang itu. Oke? Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus, sekali lagi saya minta. Karunia bahasa lidah. Aku tetap percaya. Aku haus ya Tuhan. Baptiskan saya. Dalam Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa lidah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ayo, tumpang tangan teman-teman. Tumpang tangan teman-teman. Jangan bimbang, ayo terima, jangan bimbang dalam nama Yesus. Turunkan semua tangan. Sekali lagi dalam hitungan ketiga. Yang sudah berbahasa roh, baik yang pertama kali maupun yang kedua, angkat kedua tangannya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Angkat kedua tangannya. Kasih haleluya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan tercinta. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
butuh dekatmu selamanya. Allah Roh Kudus, biar Dia menjamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Ramaya Sate, angkat tanganmu, sembah Dia, angkat tanganmu, puji Dia dalam roh. Oh Ramaya Sate, jangan cuma berdoa dalam roh, mulai nyanyi dalam roh, nyanyi dalam roh. Sembah Dia, jangan hanya berdoa dalam roh, nyanyi dalam roh. Latihlah dirimu beribadah. Haleluya, namanya angkat tanganmu, angkat tanganmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Hidup selalu dekat denganmu, hidup selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Hidup selalu dekat denganmu, hidup selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Anak-anak, selama kita nyembah tadi ini, Pastor Philip merasakan sesuatu. Yesus pernah waktu berjalan dipegang wanita pendarahan. Ada tenaga yang keluar dari tubuhnya, dia kerasa. Dia bertanya, siapa pegang aku? Waktu nyanyikan penyembahan terakhir ini perasaan saya sih. Saya sudah sampaikan firman, sekarang saya tinggal kesaksian. Saya ngerasa seperti ada listrik keluar dari tubuh saya. Listrik keluar. Kayak listrik gitu, kayak disetrum. Saya tahu ada beberapa di antara kalian yang merasakannya. Kayak ada sesuatu yang keluar, keluar, saya tidak bisa jelaskan. Itu Roh Kudus. Saya rasakan Roh Kudus bekerja, perasaannya begitu tadi. Dan saya tahu ada orang-orang di sini menerima sesuatu yang besar. Dengar baik-baik, generasiku, bukan generasimu. Generasiku bukan yang terbesar. Akan ada orang-orang dipakai melebihi kami, melebihi saya, melebihi Uncle Redo, melebihi Kak Pau, melebihi Miss Mac, melebihi semua kita. Dan itu ada orang-orangnya di antara kalian akan dipakai lebih.
sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, sebagai apa saja. Sebagai pemimpin pujian, sebagai apa saja. Tuhan akan pakai kalian. Ada nggak di antara anak-anak tadi yang ngerasa seperti ada listrik di tubuhnya? Ada nggak? Saya nggak tahu yang mana. Tadi ada yang kayak gitu. Saya merasakan tadi ada. Kalau ada angkat tangan, ada. Kamu rasa itu tadi? Ya, kamu rasa itu tadi? Maju sini. Kamu minta semua asisten, come on quickly. Kejar ke sini, cepat. Angkat tanganmu aja. Cepat. Now. Don't wait. I ask you up here now. Receive the anointing of the Holy Spirit. Kalian dari mana yang pakai seragam ini, angkat tangan? Maju ke sini, cepat. Yang pakai seragam semuanya ini. Lai, sini. Come on, quickly. Catchernya, move your legs quickly. I need you now. Nggak waktunya untuk malu. Catchernya semua ke sini. Kalian dari mana? Jangan ada yang di belakangnya speaker gitu ya. Angkat tanganmu. La la la, la la, da da da, da da, da da, da da, da da. Da da da, da da, la la la, la la, la la, la la la, la la. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal lihat, nyanyikan dengan perlahan-lahan, humming saja. Saya akan datang menghampirimu dan Roh Kudus akan turun kepadamu. Katakan dulu, Tuhan Yesus pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Receive the Holy Ghost. Remember this, be holy for I am holy. Tuhan berkata seperti itu. Tuhan mau memakaimu dengan luar biasa. Tugasmu hanya satu, sederhana. Jaga badan ini. Jangan dipersembahkan untuk perkara yang tidak kudus. Itu tok. Dan Tuhan akan memakaimu dengan besar. Saya tidak tahu apa. You have that, just that anointing that only you have. Jaga badan ini. Tubuhmu bait Allah. Pegang tangan saya. Urapan itu milikmu. Shobatakan ini dotora nama tayasana. Na na. Ever so gently and softly, my Lord Jesus. Ever so beautifully. Siapa yang ingin dipakai oleh Tuhan di sini, angkat tangan. Let's worship Him. You come here, maju sini. Ya. Kamu mau dipakai Tuhan? Angkat tanganmu, katakan pakailah aku Tuhan. Ya, Tuhan mendengarkanmu.
terimalah. Receive. Rindu selalu dekat denganmu. Hingga saya pengen saya tunjuk bahwa saya suruh naik ke sini, saya mau rangkul anak itu. Naik, yes, yang tinggi. Kudus jamah hatiku dengan urap. Kamu ngerasa apa? Kamu kok nangis dari tadi? Tapi di hatimu merasa sesuatu ya? Hah? That's the Holy Spirit. Di hadiratmu, just worship Him, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Baju hitam depannya. Kamu naik sekali ya. Tinggal. Apakah hari ini kamu pertama kali menerima bahasa roh? Hah? Sudah, tadi sudah menerima sebelumnya. Ya? Dan mulai hari ini kamu mengerti mengapa itu diberikan ke kamu kan? Gunakan dengan rajin ya. Untuk doakan orang lain. Doakan generasimu. Gunakan dengan rajin ya. Alkitab berkata, siapa yang suka mendengungkan lidah akan menuai buahnya. Dengungkan tuh Tuhan. Ya. Be filled with the Holy Spirit. Di hadiratmu. Kamu hari ini pertama kali menerima bahasa lidah? Baru pertama kali menerimanya. Humming aja. Kamu rasa gimana tadi? Seperti mulutnya bergetar gitu. Iya, kamu enggak bingung pertama kali? Enggak. Tapi hatimu merasa gimana waktu kamu berbahasa lidah pertama kali hari ini? Senang? Sedih? Atau berapi-api gitu rasanya mau melayani Tuhan? Yang mana? Berapi-api. Berapi-api untuk melayani Tuhan. Ya? And receive the fire of the Holy Spirit. Rindu bersekutu. Ya, Tuhan pakai anak ini. Haleluya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Angkat tangannya. Saya minta kakak-kakak di belakang, mereka yang paling belakang ya. Tolong. Yang di depan udah selesai. Cepetan ke belakang. Jangan sampai ada yang kebentuk apa-apa. Angkat tanganmu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus. Kalian yang sebelah sini rindu? Ya? Terima dalam nama Yesus Kristus. Dengan urapanmu, hey, angkat tanganmu, receive. Pegang. Hadiratmu. Saya akan lewati dan Roh Kudus akan melawat kalian. Angkat tanganmu. Receive. Pegang mereka, pegang. Urapan. Yang sini mau menerima urapan yang baru? Hey, saya tidak biasanya menawarkan urapan seperti itu. Tapi saya mau kasih urapan saya ke kamu. Karena saya percaya anak-anak. There are mighty people here in the middle row. There are mighty people here. Urapanmu rindu selalu dekat denganmu,
maju ke sini. Dengan urapanmu, stand up. Rindu selalu dekat denganmu. Menghadap ke generasimu. Ulurkan tanganmu ke mereka. Katakan, Tuhan mengurapimu. Tuhan mengurapimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bilang yang keras, terima. Terima. Bilang yang keras, terima. Terima. Bilang yang keras, terima. Terima. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Roh Kudus itu kan seperti angin kan? Kamu bisa bertiup kan? Sepul, tiup yang keras. Yes. Urapan itu sedang dinyatakan ke mereka. Terus yang keras. Yes. There we go, 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 receive. Haleluya. Oh my. Pakai anak-anak Tuhan. Bangkitkan revivalist dari antara mereka. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu sekarang. All of you. All of you, all of you, all of you. Receive the Holy Spirit. Now. Allah Roh Kudus jamah hati dengan urapanmu. Angkat tanganmu. Itu selalu dekat denganmu. Diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Itu selalu dekat denganmu. Allah Roh Kudus, kakak-kakaknya bagi di sini, kakak-kakaknya. Cepat. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Kakak-kakaknya maju sini depan. Mari anak-anak ulurkan tanganmu kepada mereka yang melayanimu. Jamah hati dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Di dalam hatiku. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Angkat tanganmu sembah dia Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Semua angkat tangan. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus.
urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal rindu selalu. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, Rindu selalu. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, Rindu selalu. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. 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 Semua angkat kedua tanganmu. Yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh sama-sama. Anak-anak Eagle Kids, bahasa roh itu begitu indah di telinga Tuhan. Waktu Kak Papo di jamaah Tuhan, Kak Papo dengar suara seperti dengungan lebah. Setelah didengar-dengar lagi, itu adalah suara anak-anak yang berbahasa roh. Naikkan suaramu. Berbahasa roh. Come on. Musik tidak perlu, hanya suara anak-anak aja. Berbahasa roh lah. Berbahasa roh dengan berani. Berbahasa roh sampai telingamu sendiri mendengar suaramu. Materaikan Roh Kudus apa yang kau kerjakan di tengah-tengah kami sore hari ini. Yang sudah bisa berbahasa roh lebih keras. Lagi, more. Tangisanmu hari ini bukan perasaan. Kamu tidak akan menangis kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidupmu. Terus berbahasa roh. Syakadada bakada 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 bakara 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 bara 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 bara. Syakadada da 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 da. Syada da 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 da. Syaka baba 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 baba. Kami sepakat berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau minta satu hal sore hari ini sebelum kami pulang. Kami mau lihat kebangunan rohani terjadi buat generasi kami. Kami mau lihat kebangunan rohani terjadi buat generasi kami. Kebangunan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bukan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Engkau akan mengerjakan dengan cara yang baru untuk generasi kami, teman-teman kami.
itu akan dimulai ketika kami berjalan bersama dengan Roh Kudus dengan berani. Kami tidak malu akan Roh Kudus. Kami tidak malu akan Injil. Kami tidak akan malu berbahasa roh setiap hari di dalam doa-doa kami. Karena kami mau lihat kebangunan rohani terjadi di generasi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus semua berbahasa roh. Syakarada bakara bakara basanda da bakara bakara bata. Urapi kami Tuhan. Syakarada Shaka baba 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 Shaka da 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 Shaka baba 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 Shaka da 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 Shaka bara 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 Shaka baba 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 Shaka da 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 Shaka da 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 da. Bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi sepulang dari tempat ini Tuhan, satu hal kami tidak akan pernah sama lagi. Karena kami punya Roh Kudus di hidup kami. Kami akan ikuti tuntunan Roh Kudus di hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah. Pulanglah. Pulanglah dengan rasa lapar dan haus. Untuk dipakai Tuhan bagi generasi kamu, bagi teman-teman kamu. Pulanglah dengan persekutuan Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti. Pulanglah dengan roh yang berapi-api. Pulanglah dan jadilah hamba-hamba Tuhan. Perkataanmu adalah perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Bertumbuhlah, jadilah murid Kristus. Setialah, beribadah ke gereja. Jangan mau jadi orang Kristen biasa-biasa karena kamu bukan. Kalian bukan. Tapi kalian adalah chosen generation, generasi yang dipilih oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat yang terbaik dari surga. Bersama-sama dengan katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin.